Al-Quran menggambarkan bahwa iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Kita pastikan harapan itu tumbuh dari nurani kita untuk melindungi alam. Yang saya cemaskan, kalau pohon mereka hidup, pohon saya mati. Jadi tolong kepada Allah kita memohon, setelah memohon kita tetapkan hati. Selamat datang, banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kajian ilmiah Islamiyah dan diskusi ini. Semoga dengan kajian ilmiah dan diskusi ini kita mendapatkan bagaimana kita bisa memahami bukan saja hablum minanas antara kita, tetapi kepada seluruh alam semesta. Saya berharap dengan acara ini bisa menjadi melting pot untuk kita semua dalam memperkuat persatuan kesatuan di antara kita serta meningkatkan kualitas hidup sebagai umat Islam. Sekarang kita membayangkan satu kondisi bahwa yang dirawat oleh bumi selama 4,5 miliar tahun itu sekarang mulai disebut sebagai potensi kerusakan ekologis jilid 12-13. Tapi apakah bumi mampu memperbaiki dirinya? Tanda-tanda itu ada. Kalau kita membaca cara memperbaiki bumi seperti yang difatwakan di dalam Quran, tak otak. Bumi adalah rahim bagi kehidupan. Karena itu kita dalam bahasa Yunani disebut ibu bumi, Mother Earth, Gaia. Bumi menyediakan kecukupan bagi kita yang kita butuhkan, basic needs. Kerusakan lingkungan dimulai ketika ego antropologis kita menganggap bahwa bumi itu disediakan untuk kita eksploitasi. Nah, kerakusan itu yang hendak kita halangi. Al-Quran menggambarkan bahwa iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun. Kalau ada orang beriman menanam pohon kayu lalu kemudian tanamannya itu dimakan oleh tayrun, burung, bahimatun, hewan, insanun, manusia, illa kana lahu sadaqah, maka itu sebagai sedekah. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pohon sidir. Pohon sidir biasanya tumbuh di tengah gurun pasir, ada unta yang bernaung di bawah, orang musafir dia berhenti sejenak. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, maka kepalanya nanti akan disungkurkan ke dalam api neraka. Ada sisi lain tentang pahala. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Kalau kita udah mau mati, untuk apa kita nanam kurma? Kita tidak akan pernah menikmati manis buahnya, kita tidak akan bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi kenapa kita disuruh menanam? Karena kita menanam bukan untuk kita, tapi kita wariskan untuk orang di masa akan datang.
harapan itu tumbuh dari nurani kita untuk melindungi alam, terutama buat anak-anak muda yang ya Anda boleh tanya pada ChatGPT apa itu lingkungan, Anda boleh pergi pada artificial intelligence untuk mengerti bagaimana alam itu dihidupkan, dirusak lagi, tetapi Anda harus lakukan tindakan nyata, menanam pohon. Jadi ajaklah saudara-saudara, ajaklah mantan pacarmu untuk terus memelihara lingkungan. Jadi pohon ditanam, tumbuh harapan. Tetaplah menanam walau sudah mantan. Makasih. Tadi Pak Kapolda menyajikan tanam pohon ini berbeda dengan tanam pohon sebelumnya. Harus ada syair, harus ada pantun, harus ada puisi. Ini kan merupakan budaya. Jadi melestarikan alam artinya juga melestarikan budaya. Luar biasa menurut saya. Terima kasih. Ala sholah, kita tidak berhenti hayya ala sholah, tapi dilanjutkan dengan hayya alal falah. Falah itu diartikan kemenangan, tapi kalau dia ada tasdidnya falah artinya petani. Kenapa petani dikaitkan dengan kemenangan? Karena orang tidak mungkin dapat kemenangan kalau tidak mengikuti proses petani. Bagaimana petani? Pertama menggali tanahnya, mengambil bibit yang bagus, menanamnya. Setelah menanam, saya di tengah senyum kita yang merekah tadi ada kecemasan dalam hati. Yang saya cemaskan, kalau pohon mereka hidup, pohon saya mati. Jadi tolong kepada Allah kita memohon, setelah memohon kita tetapkan hati. Setelah kita menanam pohon, tolong disiram, jangan sampai mati. Berkah selalu, terima kasih. Hari ini saya dari lubuk hati yang paling dalam sangat-sangat bahagia bertemu dengan Gubernur, bertemu dengan Kapolda, bertemu dengan Presiden Akal Sehat. Dan saya dinobatkan sebagai Ustadz Akal Sehat. Berkah selalu untuk semua kebaikan Kapolda, kebaikan Bumi Lancang Kuning, kebaikan Riau, kebaikan Bang Rocky, kebaikan kita semua, kebaikan hutan, kebaikan lingkungan. Al-Fatihah. Dalam sebuah acara yang penuh semangat dan kehangatan, salah seorang jenderal polisi mengundang tokoh-tokoh nasional seperti Ustadz Abdul Somad, Rocky Gerung, dan Gubernur Riau untuk berkumpul dalam satu panggung demi satu tujuan mulia, yakni merawat alam dan menjaga kelestarian bumi. Kegiatan ini dikelar di tengah hamparan alam Riau yang asri, diiringi dengan cuitan burung dan semilir angin yang menambah suasana damai dan penuh harapan. Acara ini dikemas dengan santai namun syarat akan makna. Ustadz Abdul Somad membuka dengan tausiah ringan menggugah hati tentang pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Sang Pencipta, sedangkan Rocky Gerung dengan gaya khasnya yang kritis namun jenaka menyampaikan pandangan filsafat lingkungan, mengajak masyarakat untuk berpikir lebih dalam tentang hubungan manusia dan alam. Sementara sang jenderal dengan wibawanya namun tetap dengan senyum yang ceria menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen bangsa dalam menjaga lingkungan. Gubernur Riau turut menambahkan warna lokal dengan memaparkan program pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga alam. Ia juga menekankan bahwa Riau dengan segala kekayaan yang harus dijaga bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi mendatang. Peserta yang hadir pun terdiri dari beragam kalangan, mulai dari pelajar, aktivis lingkungan, petani, hingga tokoh adat, semua berbaur dalam semangat kebersamaan. Tak hanya orasi dan diskusi atau seminar, acara ini diwarnai dengan berbagai kegiatan menyenangkan seperti penanaman pohon, lomba-lomba yang edukatif untuk anak-anak, pertunjukan seni budaya lokal yang membuat suasana makin hidup, tawa dan canda mewarnai seluruh rangkaian acara, membuktikan bahwa merawat alam bisa dilakukan dengan cara menyenangkan dan membangun solidaritas antar warga. Nah, di penghujung acara, seluruh tokoh dan peserta menuliskan harapan mereka untuk bumi pada selembar daun yang kemudian digantung di pohon harapan. Sebagai simbol komitmen bersama dengan penuh kehangatan dan rasa syukur, kegiatan menjadi bukti nyata bahwa lintas profesi, pandangan dan latar belakang bisa bersatu demi satu kepentingan yang lebih besar, menyelamatkan dan merawat alam dunia ini dengan hati yang tulus dan suasana yang ceria. Demikianlah salah satu acara yang luar biasa banyak menginspirasi.
Tentu hal ini bisa kita contoh di berbagai daerah kalangan di negara tercinta kita, yakni Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.